Sejak ribuan tahun lalu, manusia sudah memanfaatkan aroma untuk kepentingan sosial, spiritual, hingga politis. Parfum pertama kali tercatat di Mesir kuno sekitar 3.500 tahun yang lalu. Saat itu, aromanya digunakan untuk ritual keagamaan, pemakaman, dan hanya dimiliki oleh kaum bangsawan. Sementara di Yunani dan Romawi, parfum mulai digunakan untuk mempertegas identitas sosial dan status kekuasaan. Pada abad pertengahan, parfum berkembang di dunia Arab melalui teknik distilasi yang lebih maju, sampai akhirnya masuk ke Eropa dan berubah menjadi industri besar yang menghasilkan miliaran dolar. Tujuan awal parfum sangat sederhana, memberikan aroma yang menyenangkan dan menyembunyikan bau tubuh. Namun, seiring perkembangan ilmu kimia, psikologi, dan pemasaran, parfum tidak lagi hanya soal wangi. Parfum mulai digunakan untuk membentuk persepsi, menarik perhatian, dan bahkan memengaruhi keputusan sosial seseorang. Di era modern, parfum menjadi bagian dari identitas diri, gaya hidup, dan simbol status. Lalu apa hubungannya parfum dengan dopamin? Jawabannya ada pada cara kerja sistem penciuman, atau olfactory system. Berbeda dengan indera lain, sinyal aroma memiliki jalur tercepat menuju limbic system, yaitu pusat emosi, memori, dan reward. Ketika aroma tertentu tercium, otak langsung mengaktifkan amigdala dan hipokampus, memicu pelepasan dopamin dan menciptakan sensasi nyaman, percaya diri, atau bahkan nostalgia. Inilah kenapa satu aroma bisa mengingatkan kita pada seseorang, tempat, atau kenangan tertentu. Kenapa ada orang kecanduan parfum? Penelitian dari Monell Chemical Senses Center menunjukkan bahwa aroma tertentu memicu respons dopamin yang mirip seperti micro reward, hadiah kecil yang memuaskan. Otak menyukai prediktabilitas bau yang enak dan mulai mencarinya lagi dan lagi. Inilah yang disebut olfactory-driven dopamine loop. Contohnya, seseorang membeli parfum baru, mencium aromanya, merasa sangat percaya diri. Lalu, otaknya menandai aroma itu sebagai reward. Karena reward itu kuat, otak mendorong untuk mengulang perilakunya, mencoba parfum lain, membeli variasi baru, atau mengoleksi banyak botol. Industri parfum mengetahui fakta ilmiah ini, dan disinilah muncul sisi gelap bisnis parfum. Banyak perusahaan sengaja menggunakan kombinasi aroma yang dikenal sebagai blended dopamine triggers, yaitu campuran note seperti vanilla, ambergris, musk, citrus, atau jasmine yang memicu reaksi emosional. Selain itu, mereka menciptakan konsep limited edition untuk menimbulkan rasa FOMO yang meningkatkan keinginan membeli. Bahkan, psikologi warna, bentuk botol, hingga cerita di balik sebuah parfum dibuat untuk mengaktifkan sistem reward otak, bukan sekadar menjual aroma. Contoh nyata terjadi dalam fenomena yang disebut fragrance addiction atau kecanduan parfum ringan. Di komunitas pecinta parfum, banyak orang mengaku membeli 20 hingga 50 botol parfum per tahun, bukan karena butuh, tetapi karena rasa penasaran dopamin yang tidak pernah puas. Seperti halnya kecanduan kecil lainnya, otak selalu ingin mencoba sesuatu yang lebih baru, lebih unik, dan lebih kuat aromanya. Apakah bisa lepas dari jeratan dopamin parfum? Tentu bisa. Pertama, kenali pola impulsif. Jika kamu membeli parfum karena ingin mengejar sensasi wow sesaat, itu tanda dopamin sedang mengendalikan. Kedua, gunakan teknik scent budgeting, yaitu membatasi pembelian parfum hanya pada periode tertentu, misalnya 3-4 bulan sekali. Ketiga, pilih parfum bertipe signature scent, bukan rotasi tanpa batas. Ini menstabilkan respons dopamin sehingga tidak memicu rasa penasaran berlebihan. Untuk para pecinta parfum, mencintai parfum itu tidak salah. Aroma adalah bagian dari identitas, bagian dari seni, dan bagian dari cara kita menunjukkan kepribadian. Namun, kenalilah batas antara menikmati parfum sebagai gaya hidup dan terjebak dalam dorongan dopamin yang membuatmu terus membeli tanpa alasan jelas. Nikmati aromanya, kendalikan impulsnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten ilmiah berikutnya.